Bersama saya Pitus Polikarpus Surung Manulang. Dalam tutorial terdahulu, kita sudah belajar tentang cara membuat brush effect di PowerPoint 2019 dengan bantuan dari font yang ada di komputer kita. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat brush effect dengan bantuan software Paint. Software ini akan kita hubungkan dengan software Inkscape. Ini Inkscape. Paint ini adalah bawaan standar dari Windows, sedangkan Inkscape bisa Anda cari di internet, Anda download dan install. Sekarang kita masuk di PowerPoint layout blank. Kita akan buat satu gambar untuk kita masukkan di PowerPoint ini dengan bantuan Paint. Di sini Paint bisa kita gunakan untuk menggambar sesuatu dengan tools brush. Di sini ada brushes. Di sini brush, calligraphic brush 2, airbrush. Ini seperti Pilox, oil brush, crayon, marker, natural pencil, watercolor brush. Nah, kalau kita coba satu-satu, ini brush, kita ambil yang paling besar. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian yang kedua, tampilannya seperti ini. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, 8, dan ini. Ini akan kita combine untuk membuat efek brush. Jadi keseluruhan tools ini bisa kita pakai untuk membuat efek brush. Nah, sekarang kita buka new, no, don't save. Misalkan kita pakai brush yang ini, kita pilih yang paling besar di sini, kita gambarkan sesuatu. Anggaplah seperti ini gambar yang kita buat. Lalu kita select crops. Ini kita simpan, file, save as png picture. Kita buat nomornya misalkan nomor 1. Lalu gambar ini kita copy ke PowerPoint seperti ini. Ini dari sini copy ke Inkscape, klik kanan, paste. Di sini ambil trace bitmap. Di sini tadi klik kanan, trace bitmap, hasilnya akan sama. Nah, secara standar dia di sini thresholdnya 450, bisa Anda gunakan 450, bisa Anda tinggikan, terserah sampai 900 bisa. Misalkan saya ubah jadi 650. Lalu saya klik centang live preview, tampilannya akan seperti ini, dia akan lebih hitam. Lalu saya klik OK. Ini saya tutup. Lihat perbedaannya antara yang lebih dua warna di sini, ada yang abu-abu, ada yang agak gelap. Di sini semua sudah gelap. Lalu kini kita copy kembali ke PowerPoint. Kita paste saja di sini. Sekarang lihat perbedaannya di sini. Ini menjadi gelap semua, sama. Ini masih abu-abu sebagian. Oke. Kita hapus yang ini. Nah, ini di sini kita klik format. Lalu di sini convert to save. Kemudian kita klik lagi format. Di sini ada edit save, edit points. Kita tarik salah satu titik yang agak menonjol, nanti akan kita gunakan ketika editnya. Misalkan saya tarik di sini, menjadi seperti ini. Nah, sekarang
Ini kan saya copy. Yang perlu saya jelaskan di sini, format. Kalau fill shape-nya ini kita ubah, dia sudah berubah. Artinya sudah bisa kita masukkan gambar juga di sini. Fill picture. Yang mau saya praktekkan di sini adalah saya akan copy ini ke layout agar bisa digunakan berulang kapanpun mau dibutuhkan kembali. Ini saya copy, Ctrl C, lalu saya masuk ke slide master, view, slide master. Dari blanknya ini, blank, saya duplicate layout, saya masukkan di sini, lalu saya paste di sini. Gunanya tadi yang runcing ini, kita panjangin, kita buat agar dia bisa kita klik nanti dari luar. Kalau ini tertutup. Nah, sekarang di sini insert placeholder, kita klik, lalu pilih picture. Ini kita tutup keseluruhan area slide. Nah, sekarang kita pilih keduanya, picture, placeholder picture, dan gambar yang tadi. Nah, kita klik yang di luar ini. Nah, sekarang keduanya sudah terpilih. Maka dalam menu format di sini ada merge shapes. Kita klik, pilih intersect. Nah, sekarang dia sudah menjadi placeholder di sini yang bisa kita ubah. Misalkan kita buat namanya rename layout, kembang, rename, nah close. Sekarang kalau ini kita hapus, lalu di sini kita lihat layout, di sini sudah ada kembang. Kita klik, lalu kita pilih untuk gambar, kita pilih dari komputer, misalkan gambar ini. Nah, di sini sudah bisa kita masukkan gambarnya. Kalau mau diposisikan gambarnya, diatur mau mana yang ditampilkan, bisa dikecilkan atau dibesarkan, di zoom. Misalkan seperti ini, lalu crops, maka sudah ada gambarnya seperti ini. Jika ini dihapus, ganti lagi gambarnya, jadi bisa berulang-ulang untuk kita gunakan untuk berbeda kebutuhan. Nah, ini di crop untuk mengedit gambarnya, bisa di zoom, dikecilkan atau dibesarkan. Fokus di sini, crops, maka kita sudah memiliki gambar sesuai dengan bentuk brush effect tadi. Jadi apapun yang kita masukkan, kita buat gambar dari Paint di sini, bisa kita masukkan ke PowerPoint dan ke Inkscape. Kita contohkan satu lagi. Kita di sini file new. Misalkan kita gunakan ini, tulis di sini untuk menggambar. Misalkan kita buat gambar seperti ini, lalu ini kita isi. Kemudian kita buat lagi gambar baru, buat lagi gambar yang baru, dan ini kita isi. Lalu di sini kita buat teks, saya tulis nama saya Vitus, coba warna menjadi putih, saya geser ke bawah. Oke, seperti itu. Lalu di sini saya bantu dengan ini, bisa saya buat warna-warna putih, atau saya bantu dengan brush. Nah, misalkan seperti ini gambarnya, lalu saya crops, lalu simpan PNG, saya buat nomor 2. Lalu ini saya copy gambarnya, ini nomor 2, copy, lalu di sini layout baru, blank, paste, copy, masukkan ke sini, hapus dulu yang ada di sini, paste. Lalu klik kanan, trace bitmap, anggap sama 650. Oke, hasilnya seperti ini, hampir sama karena gelap semua. Lalu ini kita copy, ini tutup dulu, ini copy, masukkan lagi ke PowerPoint, ini hapus dulu, paste. Sekarang di sini kita buatkan format, lalu convert to shape, format lagi, edit shape,
edit point, tarik salah satu titik biar bisa ada yang menjorok. Oke, seperti itu. Lalu ini kita copy, masuk ke slide master, klik view, klik slide master, duplicate, layout blank, lalu paste di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu di sini kita klik insert placeholder, pilih picture, masukkan ke seluruh slide, lalu select gambar di bawahnya yang kita copy tadi, lalu pilih mark shape, pilih intersect. Sekarang sudah jadi formatnya. Ini bisa kita rename layout, buat namanya apa saja, anggap segi 4, rename. Lalu ini close master view, ini dihapus. Ini sekarang pilih layout segi 4 tadi, sudah ada di sini. Kita pilih placeholdernya ini untuk picture, udah bisa ganti gambarnya. Nah, tampilannya seperti ini. Bisa kita crops. Untuk mengeditnya, memposisikan mana yang mau ditampilkan. Crops. Nah, perhatikan di sini ada tulisannya fetus. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah memiliki format brush effect yang bisa kita gunakan di PowerPoint kita untuk membuat model-model daripada gambar dengan efek paintbrush atau efek brush effect, sehingga ada variasinya, tidak harus menjadi persegi 4 atau bujur sangkar ketika kita menampilkan suatu gambar di PowerPoint, tapi ada efek-efek khusus di sekitar gambar, membuat gambar itu lebih unik. Baik, sampai di sini tutorial cara membuat brush effect dengan bantuan software Paint yang sudah ada standar di bawaan komputer, ditambah dengan bantuan Inkscape untuk mengubah gambar yang kita buat menjadi bitmap. Semoga Anda sudah paham dan terinspirasi untuk membuat brush effect sendiri sesuai kemampuan dan imajinasi Anda. Saya Petrus Polikarpus Surung Manulang. Sampai bertemu dalam video tutorial selanjutnya.